Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro dan Sabu Inten bagian ke-79. Dengan kejadian-kejadian itu, teka-teki yang melibat dirinya menjadi semakin kisruh. Ia mencoba mengingat-ingat semua kejadian yang pernah dialami, namun ia sama sekali tak dapat menghubungkannya dengan peristiwa 2 malam terakhir itu. Tetapi Bagus Handoko adalah seorang pemuda yang berani, cerdas, dan banyak hal yang ingin diketahui. Karena itulah, maka setelah mengalami peristiwa 2 malam berturut-turut, malahan ia ingin untuk mengetahui apakah yang akan terjadi seterusnya. Ia ingin melihat apakah pada malam-malam berikutnya akan terjadi pula hal-hal semacam itu. Malahan ia mengharap kedatangan salah seorang di antaranya, sehingga apabila orang itu dapat ditangkapnya, maka pastilah latar belakang dari peristiwa-peristiwa itu dapat disingkapkan. Namun, sampai demikian jauh, Bagus Handoko masih belum merasa perlu untuk menyampaikan masalah itu kepada gurunya. Nanti, apabila salah seorang dari mereka datang ditangkapnya, barulah Bagus Handoko bermaksud membawa orang itu kepada Manahan. Pada malam berikutnya, Bagus Handoko sengaja menghindarkan diri dari beberapa kawannya yang sering mengajaknya turun ke laut. Dengan demikian, ia dapat leluasa pergi ke pantai untuk menanti peristiwa yang aneh, yang barangkali masih ada kelanjutannya. Dan apa yang dinantinya benar-benar datang. Ketika angin laut menghembus perlahan-lahan mempermainkan buih di pantai, Bagus Handoko dikejutkan oleh sebuah bayangan yang seolah-olah muncul saja dari dalam laut, dan dengan langkah yang cepat langsung menuju ke arahnya. Meskipun Bagus Handoko sengaja menanti kejadian itu, namun hatinya bergetar juga. 2 malam berturut-turut ia mengalami serangan dari orang yang tak dikenalnya. Tetapi orang itu datang dari arah semak-semak, sedangkan kali ini orang itu muncul seakan-akan dari dalam air. Ketika orang itu sudah semakin dekat, Bagus Handoko segera meloncat berdiri serta mempersiapkan diri. Sebab menilik gerak serta arah datangnya, maka orang ini pasti lebih berbahaya dari 2 orang yang pernah dilawannya. Melihat Bagus Handoko berdiri serta mempersiapkan diri, orang itu berhenti. Agaknya ia heran melihat sikap Handoko, tetapi kemudian terdengar ia tertawa pendek menyeramkan. "Aku tidak akan keliru lagi. Bukankah kau yang bernama Bagus Handoko?" Di dalam gelap, Bagus Handoko mencoba mengawasi wajah orang itu, tetapi yang dapat diketahuinya adalah orang itu janggut serta kumisnya tumbuh lebat sekali, sehingga menutupi hampir seluruh lubang mulut serta hidungnya. Selain dari itu, tak ada lagi kesan yang diperolehnya. Dengan suara yang mantap, Bagus Handoko menjawab, "Ya, aku Bagus Handoko. Kau mau apa?" Kembali terdengar suara tertawa pendek yang menyeramkan. "Kau memang berani, Handoko. Aku kira
kau akan memungkiri dirimu? Kau tidak takut mendapat bahaya? Kenapa mesti takut? Aku sudah mengira bahwa kau akan berkata seperti orang yang tak pernah menyerangku 2 malam berturut-turut, meskipun orangnya tidak sama. Potong Bagus Handoko. Agaknya orang itu heran mendengar kata-kata Handoko, sehingga ia bertanya, 2 malam berturut-turut kau mendapat serangan? Sekarang Bagus Handoko yang tertawa berderai, aku bukan anak-anak yang masih pantas kau bohongi dengan cara demikian. Adakah suatu peristiwa kebetulan sampai 3 kali berturut-turut dengan cara yang sama? Mendengar jawaban Bagus Handoko, orang itu berdesis, agaknya mereka telah mendahului aku. Lalu tiba-tiba ia berkata kepada Bagus Handoko, tetapi kenapa kau masih sempat bermain-main di sini? Kalau apa yang kau katakan benar, aku kira kau sudah tergantung mati di tengah alas roban. Mau tidak mau, jantung Handoko bergetar hebat mendengar kata-kata itu. Apakah sebabnya orang-orang itu memburunya dan akan menggantungnya di alas roban? Karena itu pula ia menjadi marah sekali. Ia tidak pernah merasa berbuat salah kepada orang lain, tetapi kenapa ada orang yang menginginkan kematiannya? Kemudian dengan tidak menunggu lebih lama lagi, Bagus Handoko meloncat mendahului menyerang orang itu. Serangannya hebat sekali dengan mengerahkan segenap tenaga yang ada. Orang yang berkumis dan berjanggut lebat itu agaknya terkejut sekali. Ia tidak mengira bahwa Bagus Handoko akan memulai lebih dahulu. Cepat ia meloncat ke samping, tetapi Bagus Handoko tidak membiarkannya. Disusulah serangan itu dengan serangan berikutnya. Serangan itu datangnya cepat sekali, sehingga orang asing itu tidak sempat mengelakkan dirinya. Karena itu cepat-cepat ia berusaha menahan serangan Bagus Handoko dengan kedua tangan yang disilangkan di muka dadanya. Maka terjadilah suatu benturan yang keras. Bagus Handoko terdorong beberapa langkah surut, tetapi orang itu pun tak dapat bertahan pada tempatnya dan terlempar beberapa langkah pula. Dengan demikian, masing-masing mengetahui bahwa kekuatan mereka seimbang. Maka untuk memenangkan pertempuran selanjutnya adalah terletak pada keprigelan dan ketinggian ilmu masing-masing. Karena itu, segera Bagus Handoko mempersiapkan diri. Ia merasa bahwa apabila orang itu dapat mengalahkannya, maka taruhannya adalah nyawanya. Ia tidak mau mati bergantungan di tengah-tengah alas roban, dan bangkainya nanti akan menjadi makanan burung gagak. Sesaat berikutnya terjadilah pertempuran yang dahsyat. Masing-masing mempergunakan segenap tenaganya serta segenap ilmunya. Meskipun Bagus Handoko masih terlalu muda untuk melawan orang yang berjanggut dan berkumis lebat itu, namun karena latihan-latihan berat yang pernah dilakukan selama ini, maka ia pun tidak mengecewakan. Sebaliknya, orang asing itu pun ternyata bukan pula seperti 2 orang yang menyerangnya malam-malam sebelumnya. Sehingga dengan demikian perkelahian itu berlangsung dengan serunya. Hanya kadang-kadang saja Bagus Handoko dikejutkan oleh gerakan-gerakan yang aneh-aneh yang dilakukan oleh lawannya. Tetapi karena lawannya itu pun agaknya belum menguasai benar-benar ilmunya itu, sehingga pelaksanaannya masih belum seperti yang diharapkan. Bagus Handoko yang lincah dan kuat itu
dapat untuk beberapa kali menyelamatkan diri dari serangan-serangan yang demikian. Setelah mereka bertempur beberapa lama, maka terasalah oleh Handoko bahwa meskipun kekuatan orang itu dapat menyamainya, tetapi ia masih dapat membanggakan kelincahannya. Orang itu agaknya terlalu memberatkan serangan-serangan pada kekuatan tenaga serta beberapa unsur gerakannya yang meskipun berbahaya tetapi belum dapat dilakukannya dengan lancar. Karena itu, lambat laun ia merasa bahwa ia akan dapat berhasil mengatasinya. Sebaliknya, orang asing itu akhirnya kehabisan akal. Semua ilmu serta tenaganya sudah dicurahkannya, namun ia sama sekali tidak berhasil menangkap anak yang dicarinya itu. Meskipun beberapa kali ia berhasil mengenai tubuh Bagus Handoko, namun ia sendiri dapat dikenai oleh anak itu 2 kali lipat. Dengan demikian, maka sudah tidak ada harapan lagi baginya untuk memenangkan pertempuran itu. Maka akhirnya orang itu putus asa dan menyerang membabi buta dengan ilmu andalannya. Dengan demikian, bagi Bagus Handoko malahan menguntungkan sekali. Sebab dengan membabi buta, lawannya telah kehilangan sebagian dari pengamatan diri serta kewaspadaan. Karena itulah agaknya Bagus Handoko semakin lama semakin berada dalam keadaan yang menguntungkan. Tetapi hampir seperti kejadian-kejadian pada malam-malam sebelumnya, orang itu pun kemudian meloncat melarikan diri. Juga kali ini Bagus Handoko sama sekali tak berhasil mengejarnya. Apalagi orang aneh yang muncul dari dalam air itu berlari terjun ke dalam air pula. Ketika orang itu lenyap, Bagus Handoko berdiri bertolak pinggang di batas air. Dadanya melonjak-lonjak dipenuhi oleh kemarahan, keheranan, dan kengerian yang bercampur aduk. 3 malam ia mengalami peristiwa yang disambut oleh kabut rahasia. Apakah kejadian ini akan berlangsung berlarut-larut? Tetapi jiwa keingintahuan Bagus Handoko tiba-tiba menguasai perasaannya kembali. Bagaimana dengan malam keempat? Kalau hal ini disampaikan kepada gurunya, mungkin kejadiannya akan berubah. Ia ingin melihat para penyerang itu datang berturut-turut sampai orang yang terakhir. Lalu, apakah yang terjadi sesudah itu? Demikianlah, kembali kepada malam keempat, Bagus Handoko mencari-cari alasan untuk tidak terjun ke laut. Kawan-kawannya yang mengajaknya sama sekali tidak curiga bahwa Bagus Handoko sedang melakukan suatu perbuatan yang aneh, namun sebenarnya penuh dengan bahaya. Dan apa yang diharapkan kali ini pun benar-benar datang pula. Dengan penuh pertanyaan di dalam hati, Bagus Handoko berjuang dengan sekuat tenaga untuk menangkap penyerangnya. Namun kali ini pun ia tidak berhasil. Malahan orang keempat ini berhasil menghantam pergelangan tangan kirinya sehingga terasa sangat sakit. Untunglah bahwa akhirnya ia masih dapat mengalahkan orang itu, meskipun ia tidak pula berhasil menangkapnya. Demikian pula pada malam kelima, otak Bagus Handoko rasa-rasanya hampir meledak memikirkan hal itu. Apalagi ketika orang kelima ini ternyata memiliki ilmu yang cukup tinggi. Tidak seperti keempat orang sebelumnya yang datang dari jurusan yang tidak sama, namun kedatangan mereka itu dapat diketahui sebelumnya. Meskipun ada 2 di antaranya
yang datang dari jurusan yang aneh, dari laut. Tetapi orang kelima ini jauh lebih aneh lagi. Tahu-tahu orang itu sudah berdiri di belakang Bagus Handoko dengan suara garang dibarengi dengan suara tertawa yang menyeramkan. "Bagus Handoko, kau mau melarikan diri kemana lagi? Berbulan-bulan aku mencarimu, dan sekarang aku menemukan kau di sini." 4 malam berturut-turut Bagus Handoko sudah bertempur dengan orang-orang tak dikenal, dan keempat kali pula ia berhasil mengalahkan mereka. Namun kali ini bulu tengkunya meremang juga. Wajah orang ini sama sekali bersih, hanya alisnya agak terlalu lebat dan hampir bertemu di atas hidungnya. Tetapi wajah yang bersih itu seakan-akan memancarkan udara maut dari setiap lubang-lubangnya. Kemudian terdengar kembali orang itu berkata, "Ha, agaknya kau sudah ketakutan. Aku kira kau anak yang berani. Bukankah kau murid manahan sepengecut kau ini?" Bagus Handoko adalah seorang anak yang berani, meskipun hatinya bergetar pula menghadapi sesuatu. Tetapi ia tidak akan menilai seseorang berlebih-lebihan. Apalagi orang itu telah menghinanya dengan menyebut-nyebut nama gurunya. Karena itu ia menjadi marah sekali. Dengan mulut yang terkatup rapat serta gigi yang gemertak, Bagus Handoko tidak menaati orang itu. Selesai berkata, seperti seekor banteng luka, ia dengan dahsyatnya menyerang orang itu. Orang yang mendapat serangan itu agaknya terkejut, tetapi dengan tangkasnya ia menggeser kakinya sehingga ia terbebas dari serangan Bagus Handoko. Tetapi Bagus Handoko yang hatinya sudah terbakar oleh kemarahan itu dengan cepatnya menyerang pula. Sekali lagi orang itu terpaksa mengelakkan diri, tetapi agaknya ia tidak mau diserang terus-menerus. Kemudian dengan garangnya ia pun menyerang kembali. Namun ternyata Bagus Handoko memiliki kelincahan yang cukup pula, sehingga serangan orang itu dapat dielakkannya. Kemudian terjadilah suatu pertempuran yang hebat. Masing-masing melancarkan serangan-serangan yang dahsyat dan berbahaya. Tetapi masing-masing ternyata memiliki kegesitan dan ketahanan yang cukup. Bagus Handoko yang telah bertempur 4 malam berturut-turut dan memenangkan setiap pertempuran ternyata sangat mempengaruhi jiwanya. Ia semakin percaya kepada kekuatan dirinya sendiri, dan perasaan yang demikian sangat membantu keadaan pada malam kelima itu. Meskipun ia merasa bahwa orang kelima ini memiliki ilmu yang lebih tinggi dari orang-orang sebelumnya, namun hatinya yang telah dibesarkan oleh peristiwa-peristiwa 4 malam sebelumnya menjadikannya tetap tatak dan tenang. Tetapi suatu hal yang kurang menguntungkan bagi Bagus Handoko adalah karena orang itu jauh lebih besar dan tinggi, maka kesempatan orang itu untuk mengenainya agak lebih banyak. Tangan serta kakinya yang agak lebih panjang ternyata mempengaruhi jalan pertempuran itu. Rupa-rupanya orang itu mempergunakan keuntungan itu sebaik-baiknya. Ia selalu melawan serangan Bagus Handoko dengan serangan pula. Beberapa kali Bagus Handoko dapat dikenai dengan cara demikian sebelum tangannya sempat menyentuh tubuh orang itu, sehingga Bagus Handoko menjadi semakin marah dan bertempur mati-matian. Ternyata kali ini lawannya benar-benar tangguh. Orang itu licin seperti belut serta lincah seperti singgat.
Beberapa kali apabila serangan-serangan Bagus Handoko agaknya sudah tidak dapat dihindari, tiba-tiba saja ia melenting beberapa langkah dan kemudian dengan cara yang sama ia menyerangnya kembali. Menghadapi serangan yang demikian, Bagus Handoko merasa agak sulit. Dengan menjatuhkan diri, ia mencoba membebaskan dirinya. Tetapi orang itu tidak membiarkan Bagus Handoko lolos. Dengan kakinya yang kokoh, ia meloncat ke arah dada anak itu. Sekali lagi Bagus Handoko berguling, tetapi sekali lagi orang itu melakukan serangan yang sama pula sebelum Handoko sempat berdiri. Bagus Handoko kemudian menjadi gugup. Beberapa kali ia harus bergulung-gulung di pasir pantai. Tiba-tiba ia teringat kepada lawan-lawannya yang pernah dikalahkannya. Ada beberapa unsur gerak yang dapat dikuasainya. Karena itu, ketika sekali lagi Bagus Handoko mendapat serangan dengan cara yang sama, setelah berhasil menggeser tubuhnya, cepat-cepat ia menangkap pergelangan kaki lawannya. Dengan mempergunakan daya dorongnya sendiri, Bagus Handoko ternyata berhasil menjatuhkan orang itu dengan menghantam betisnya. Ia sendiri pernah pula mengalami hal yang demikian ketika orang itu terjatuh dan berguling-guling. Kesempatan itu dipergunakan oleh Bagus Handoko untuk berdiri. Tetapi demikian ia berdiri, orang itu pun dengan satu gerak seperti roda yang bergulung-gulung telah berdiri di hadapannya pula. Bagus Handoko melihat hal itu menjadi bertambah marah. Matanya menjadi merah menyala-nyala dan dadanya berdegupan. Dengan dahsyatnya ia melontarkan maju menyerang dada orang itu. Serangan itu demikian tak terduga-duga sehingga orang asing itu tak sempat mengelak. Karena itulah maka dadanya terpaksa terhantam hebat. Terhuyung-huyung ia terdorong beberapa langkah surut. Bagus Handoko tidak mau melepaskan kesempatan itu lagi. Dengan garangnya ia memburu dan sekali lagi menghantamnya. Sayang bahwa kali ini orang itu sempat memiringkan tubuhnya, sehingga serangan Bagus Handoko tidak mengenai sasarannya. Bahkan ia sendiri hampir-hampir kehilangan keseimbangan. Dalam saat yang demikian, tampak lawannya mengayunkan tangannya dengan dahsyatnya. Tetapi serangan itu Bagus Handoko agak bingung. Tiba-tiba tanpa sadar Bagus Handoko telah mempergunakan unsur-unsur gerak yang pernah ditiru-tirukannya dari lawan-lawannya sebelumnya. Cepat ia sedikit merendahkan diri menangkap tangan lawannya. Bagus Handoko menarik orang itu maupun pundaknya. Dengan kerasnya orang itu terlempar di atas pundaknya dan terbanting di pesisir pantai. Tetapi sekali lagi Bagus Handoko keheran-heranan. Demikian orang itu terbanting, demikian ia bergulung-gulung dan dengan cepatnya bangkit kembali. Namun sesaat kemudian ia sadar bahwa lawannya adalah orang yang luar biasa. Karena itu demikian orang itu berdiri, demikian kaki Bagus Handoko terlontar mengenai perutnya. Sekali lagi orang itu terdorong beberapa langkah ke belakang. Tetapi seterusnya ketika Bagus Handoko menyusul menyerang dua orang itu, maka orang itu pun menghantamnya. Kali ini Bagus Handoko mengalami kembali hal yang sangat merugikan. Tangannya agak lebih pendek dari tangan lawannya. Dengan demikian sebelum tangannya menyentuh dagu orang itu, terasa wajahnya seperti tersentuh bara. Dengan kemarahan wajahnya terangkat
dan ia beberapa kali surut dan kemudian jatuh terlentang. Serangan itu disusul dengan satu serangan yang sangat garang sekali. Seperti seekor harimau, lawannya menerkam selagi Handoko belum sempat bangun. Maka tidak ada suatu cara yang mungkin untuk membebaskan dirinya kecuali dengan kedua kakinya. Bagus Handoko menghantam tubuh orang itu seperti melayang ke arahnya. Akibatnya adalah besar sekali. Orang itu terlempar ke udara. Kali ini Bagus Handoko juga menjadi keheran-heranan. Dengan gerak yang bagus, orang itu melingkar di udara dan jatuh pada punggungnya untuk kemudian berguling 2 kali. Setelah itu, dengan cepatnya ia meloncat diri. Pada saat itu, Bagus Handoko pun telah berdiri. Keringatnya mengalir membasahi seluruh tubuhnya, yang hampir seluruhnya terbalut oleh debu-debu di pasir. Sebenarnya lah, Bagus Handoko pada saat ini telah menjadi gelisah sekali. Lawannya ternyata benar-benar licin seperti belut. Tetapi kemudian terjadi suatu hal di luar dugaan. Orang itu tiba-tiba menjadi gelisah dan liar. Nafasnya mengalir dengan derasnya. Bagus Handoko melihat kejadian itu sehingga kelegaan membersih di hatinya. Ia tahu bahwa lawannya telah kehabisan tenaga. Karena itu, ia tidak mau memperbaiki ulang. Cepat ia melangkah maju dan menyerangnya dengan hebat. Ternyata orang itu telah hampir tidak mampu melawannya. Beberapa kali Bagus Handoko berhasil menghantamnya sampai orang itu terhuyung-huyung dan roboh. Sekali lagi kegembiraan membayang di wajah Bagus Handoko. Orang yang hebat ini pasti akan dapat ditangkapnya. Tetapi ketika sekali lagi ia maju menyerangnya, tiba-tiba orang itu melemparkan segenggam pasir ke matanya. Cepat-cepat Bagus Handoko memalingkan mukanya. Namun beberapa butir pasir telah menyebabkan matanya terasa nyeri sekali. Ketika ia sedang sibuk membersihkan mata itu, terasa sebuah hantaman mengenai punggungnya. Untunglah bahwa tenaga orang itu telah hampir separuh lenyap, sehingga dengan demikian hantamannya telah tidak lebih dari sebuah dorongan saja. Meskipun demikian, karena Bagus Handoko sama sekali tidak menduga bahwa lawannya akan berbuat curang, menjadi sangat terkejut dan jatuh tertelungkup. Dengan marahnya, Handoko cepat memutar tubuhnya untuk menanti serangan berikutnya yang dapat saja dilakukan dengan curang oleh lawannya itu. Tetapi Bagus Handoko menjadi terkejut sekali sehingga tubuhnya menjadi gemetar. Orang yang sudah kehabisan tenaga dan hampir saja dapat ditangkapnya itu lenyap seperti debu di bawah angin. Beberapa kali Bagus Handoko mengusap-ngusap matanya yang masih terasa agak nyeri. Tetapi orang itu benar-benar telah lenyap. Perlahan-lahan ia bangkit dan duduk di atas pasir. Dilayangkannya pandangannya ke segenap malam. Tetapi di pantai yang luas itu, pastilah ia tidak dapat melihat seorang. Bulu tengkuknya tiba-tiba terasa meremang. Meskipun selama ini mendapat didikan untuk tidak takut kepada hantu, namun mengalami peristiwa ini hatinya bergetar juga. Kecuali itu terasa pula kengerian merayapi perasaannya.
Untunglah kali ini ia masih dapat membebaskan diri, meskipun hampir saja ia kehilangan akal. Lalu bagaimana dengan malam besok? Sekarang Bagus Handoko tidak berani bermain-main lagi. Kalau besok datang seseorang menyerangnya dan memiliki sedikit saja kelebihan dari orang ini, maka pasti tidak dapat melawannya. Sedangkan kalau para penyerangnya itu datang menangkapnya, hampir pasti bahwa dirinya benar-benar akan digantung di tengah-tengah alas roban. Karena itu akhirnya Bagus Handoko memutuskan untuk menyampaikan segala peristiwa yang pernah dialaminya itu kepada gurunya, serta menyerahkan segala penyelesaiannya kepadanya. Pada saat Bagus Handoko melangkah pulang ke pondoknya, terdengarlah ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Di langit sebelah timur sudah mulai tampak membayang warna fajar. Diantar oleh angin pagi yang sejuk, namun tubuh Bagus Handoko justru mulai merasa nyeri dan sakit-sakit. 4 malam sebelumnya ia bertempur terus-menerus, tetapi tidak pernah merasakan lelah, letih, dan sakit-sakit seperti saat itu.